Aditya, seorang pengawas produksi teladan, menghadapi cobaan besar saat tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang jelas dari pekerjaannya. Kehidupan yang awalnya stabil berubah menjadi penuh perjuangan dan ketidakpastian. Namun, di tengah keterpurukan, ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan memulai segalanya dari nol. Perjalanan penuh rintangan ini membawanya menuju kemenangan yang luar biasa, mendirikan pabrik sendiri dan membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari kesuksesan sejati. Bagaimana Aditya menghadapi pengkhianatan, perjuangan hukum, dan tantangan besar lainnya? Semua akan terungkap dalam kisah yang penuh inspirasi ini. Semoga semua bunda-bunda pendengar setia channel ini diberikan pahala berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Awal yang menjanjikan. Aditya memulai harinya seperti biasa, mengenakan seragam biru khas pengawas produksi di pabrik tekstil tempat ia bekerja selama 5 tahun terakhir. Ia melangkah dengan percaya diri ke lantai produksi, memastikan setiap mesin berfungsi dengan baik dan para pekerja menjalankan tugas mereka tanpa kendala. Sebagai salah satu pengawas terbaik, ia dikenal karena kemampuan manajerialnya yang luar biasa, bahkan sering dipuji langsung oleh atasannya, Pak Dharma. Hari itu, ia merasa semua berjalan seperti biasa, sampai pesan singkat dari Pak Dharma muncul di ponselnya, memintanya untuk datang ke ruangannya. Ruang kantor Pak Dharma selalu terasa menegangkan, meskipun Aditya jarang dipanggil ke sana tanpa alasan yang jelas. Namun, kali ini berbeda. Saat Aditya mengetuk pintu dan masuk, ia mendapati wajah atasannya terlihat serius, nyaris tanpa ekspresi. "Aditya, duduk," ucap Pak Dharma sambil menunjuk kursi di depannya. Kata-kata itu terasa dingin, tak seperti biasanya. Aditya, yang sebelumnya penuh percaya diri, mendadak merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mencoba tetap tenang, meskipun dadanya berdebar hebat. "Aditya, ada laporan tentang kinerja produksi yang turun di bawah pengawasanmu," ujar Pak Dharma tanpa basa-basi. Aditya terkejut. Ia baru saja mengirim laporan minggu lalu, yang menunjukkan peningkatan produksi hingga 15%. "Maaf, Pak, tapi itu tidak mungkin. Saya bisa menjelaskan," kata Aditya, namun ucapannya dipotong. "Data menunjukkan hal lain. Kami akan menyelidiki ini lebih lanjut. Tapi, untuk sementara, fokus pada tugasmu dan jangan buat kesalahan lagi," ucap Pak Dharma tegas. Aditya merasa dipermalukan. Ia meninggalkan ruangan dengan kepala penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia memeriksa laporan yang ia kirim, memastikan setiap angka sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Kecurigaan mulai merayapi pikirannya. Bagaimana mungkin laporan yang ia buat berubah menjadi sesuatu yang merugikannya? Siapa yang bisa melakukan ini? Malam itu, Aditya pulang dengan hati yang berat. Ia merenung di meja makan, menatap keluarganya yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Anak-anaknya bercerita tentang sekolah, istrinya menyajikan makan malam seperti biasa, tapi pikirannya tetap tertuju pada kejadian di kantor. Ia merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang tanpa tahu apa yang ada di bawahnya. Bagian 2. Bayang-bayang pengkhianatan. Hari berikutnya, Aditya memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut. Ia datang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menemukan petunjuk sebelum para pekerja tiba. Ia memeriksa dokumen lama, laporan digital, dan bahkan email yang ia kirimkan ke manajer keuangan. Semuanya terlihat sempurna. Tidak ada satupun kesalahan atau manipulasi dari pihaknya. Namun, sesuatu terasa janggal. Angka dalam laporan terakhir yang dikirim ke manajemen berbeda dari yang ia buat. Aditya memeriksa akses sistem, berharap menemukan jejak siapa yang telah mengubah laporannya. Namun, hasilnya nihil. Sistem hanya mencatat data yang masuk terakhir tanpa menunjukkan siapa yang memodifikasi. Perasaan frustrasi mulai membebani pikirannya. Ia mulai curiga ada seseorang di dalam perusahaan yang dengan sengaja menjatuhkannya. Tapi, siapa yang akan melakukan hal sekejam itu? Ia adalah karyawan yang selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang. Saat makan siang, Aditya mencoba bertanya secara halus kepada rekan-rekannya. Namun, bukannya mendapatkan jawaban, ia justru merasakan jarak yang semakin lebar.
Beberapa kolega yang biasanya ramah mendadak menjadi dingin. Bahkan, salah satu dari mereka, seorang kepala divisi, hanya menjawab singkat dengan nada sinis. Mungkin ini waktumu belajar menerima kesalahan. Kalimat itu membuat Aditya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Penyelidikan itu memakan waktu berhari-hari. Namun semakin Aditya mencoba mencari tahu, semakin banyak pintu yang tertutup. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan di kantor, gosip tentang dirinya yang konon telah menyalahgunakan wewenang. Gosip itu menyebar cepat, menghancurkan reputasinya di mata pekerja lain. Aditya merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah keduanya. Kejadian ini membuat Aditya tidak bisa tidur di malam hari. Ia memikirkan bagaimana satu kesalahan kecil, yang bahkan bukan berasal darinya, bisa menghancurkan seluruh karirnya. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengusiknya. Siapa yang tega merusak hidupnya? Dan yang lebih penting, apa yang mereka inginkan? Aditya tahu, ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Bagian 3. Perpisahan tanpa penjelasan. Aditya terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Seolah firasat buruk telah menyusup ke dalam mimpinya semalam. Ia berusaha melawan perasaan itu dan bersiap untuk berangkat ke pabrik seperti biasa. Namun, saat ia tiba, suasana kantor terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Rekan-rekannya yang biasanya menyapanya dengan hangat hanya memberikan tatapan sekilas, beberapa bahkan menghindari kontak mata. Detik berikutnya, seorang staf HRD datang menghampirinya dengan wajah kaku. "Pak Aditya, bisa ke ruang meeting sekarang? Ada hal penting yang harus dibahas," ucapnya tanpa basa-basi. Di dalam ruang meeting, sudah duduk Pak Dharma bersama beberapa petinggi perusahaan lainnya. Wajah-wajah mereka tampak serius, dan udara di ruangan itu begitu tegang. Aditya mencoba membaca situasi, tapi tak ada petunjuk apapun yang bisa ia tangkap. "Aditya, setelah evaluasi mendalam, kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja Anda," ucap Pak Dharma tanpa emosi. Dunia Aditya terasa runtuh dalam sekejap. "Tapi kenapa, Pak? Apa alasan dibalik keputusan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, jawaban yang ia dapat hanyalah, "Keputusan ini final. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan." Aditya keluar dari ruang meeting dengan tangan gemetar, membawa kotak kecil berisi barang-barang pribadinya. Pekerja-pekerja lain hanya diam, beberapa bahkan pura-pura tidak melihat. Ia merasa dihukum atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Keputusan sepihak itu menghancurkan rasa percaya dirinya. Selama perjalanan pulang, ia mencoba menghubungi istrinya, tetapi suaranya tercekat. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada keluarganya bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut dengan senyum hangat yang dengan cepat berubah menjadi ekspresi khawatir. "Ada apa, Mas?" tanyanya lembut. Aditya hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir tumpah. "Aku dipecat," ujarnya lirih. Penjelasan itu diikuti keheningan panjang. Anak-anak mereka berlarian di ruang tamu, tak menyadari beratnya suasana. Aditya merasa gagal, bukan hanya sebagai karyawan, tapi juga sebagai kepala keluarga. Malam itu, Aditya duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap bintang-bintang yang terasa begitu jauh, seperti mimpi-mimpinya yang kini hancur berkeping-keping. Dalam keheningan malam, ia mulai bertanya-tanya apakah hidup ini adil. Namun, di tengah semua rasa putus asa, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika dunia telah menjatuhkannya, ia harus bangkit, apapun caranya. Bagian 4. Perjuangan di tengah kehilangan. Hari-hari setelah pemecatan itu adalah masa-masa tergelap dalam hidup Aditya. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan hampa. Namun ia memaksakan diri untuk bangun dan mencari peluang baru. Ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan, terutama dengan keluarganya yang kini bergantung sepenuhnya padanya. Dengan sisa tabungannya, ia mulai merancang sebuah rencana. Ia ingin membangun usaha kecil di bidang yang ia kuasai, produksi tekstil. Namun, ia sadar bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Langkah pertama adalah belajar kembali dari awal. Aditya menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca buku tentang bisnis dan manajemen. Ia juga mengikuti seminar online gratis tentang pemasaran digital. Di sela-sela waktu itu, ia mulai menjual kain secara kecil-kecilan dari rumah. Awalnya,
Ia hanya menjual kepada tetangga dan teman-teman terdekat. Tetapi ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun, jalan yang ia pilih penuh rintangan. Modal yang semakin menipis menjadi masalah utama. Ada hari-hari di mana Aditya harus memilih antara membeli bahan baku atau membayar listrik rumahnya. Tidak jarang ia harus bekerja hingga larut malam, menjahit sendiri kain yang akan ia jual keesokan harinya. Meski tubuhnya lelah, tekadnya untuk sukses tidak pernah surut. Ia tahu, ini adalah perjuangan yang harus ia jalani demi masa depan keluarganya. Di tengah perjuangan itu, ia bertemu dengan seorang pengusaha lokal, Pak Rudi, yang menjadi mentor tak terduga. Pak Rudi melihat potensi besar dalam semangat Aditya dan memberinya nasihat penting tentang bagaimana mengelola bisnis dengan efektif. Kamu punya kemampuan, tapi bisnis butuh jaringan. Bangun relasimu, Aditya, kata Pak Rudi. Nasihat itu menjadi titik balik bagi Aditya. Ia mulai mendekati koperasi lokal dan komunitas bisnis untuk memperluas pasar produknya. Seiring berjalannya waktu, usaha kecil Aditya mulai berkembang. Ia berhasil mendapatkan pelanggan tetap, dan produknya mulai dikenal karena kualitasnya yang baik. Meski perjalanan itu masih jauh dari kata mudah, Aditya merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Setiap kesulitan yang ia hadapi menjadi pengingat bahwa ia adalah seorang pejuang yang tidak akan pernah menyerah. Kini, ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Bagian 5. Tantangan di setiap langkah. Usaha kecil Aditya yang mulai menunjukkan hasil ternyata menarik perhatian yang tidak diharapkannya. Suatu hari, ia menerima surat dari pengacara yang dikirim oleh mantan perusahaannya. Tuduhannya, Aditya dianggap mencuri data pelanggan perusahaan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Surat itu seperti bom yang meledak di tengah perjuangannya. Mereka mau menghancurkan aku sepenuhnya, pikir Aditya dengan getir. Ia tahu, ini adalah langkah terakhir dari mereka yang dulu menjatuhkannya. Malam itu, Aditya duduk termenung di ruang tamu bersama istrinya. Mas, mereka ingin Mas menyerah. Jangan biarkan mereka menang, ucap istrinya dengan penuh semangat. Meski hatinya remuk, dukungan keluarganya menjadi kekuatan yang ia butuhkan. Aditya memutuskan untuk melawan. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa pengacara untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia tahu, jika ia kalah, maka semua kerja kerasnya akan sia-sia. Sidang demi sidang berlangsung dengan ketegangan yang luar biasa. Mantan perusahaan Aditya mencoba menggiring opini bahwa Aditya adalah pengkhianat yang menggunakan data perusahaan untuk memulai usahanya. Namun, Aditya memiliki bukti kuat. Ia tidak pernah mengakses data tersebut setelah dipecat. Selain itu, usaha yang ia bangun berfokus pada produk dengan pasar berbeda. Saya memulai semuanya dari nol, dengan tangan dan pikiran saya sendiri, tegas Aditya di depan hakim. Pada akhirnya, keadilan berpihak pada Aditya. Gugatan perusahaan itu dibatalkan karena kurangnya bukti, dan nama baik Aditya dipulihkan. Namun, kemenangan ini tidak diraih tanpa pengorbanan. Selama proses hukum berlangsung, ia kehilangan sebagian besar tabungannya, membuatnya harus memulai kembali dari bawah. Meski demikian, Aditya merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran penting dalam hidupnya. Keberanian Aditya menghadapi rintangan itu menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Pelanggannya yang sempat ragu mulai mempercayainya kembali, dan beberapa komunitas bisnis memberikan dukungan untuk membantunya bangkit. Aditya merasa bahwa apa yang ia capai sejauh ini adalah berkat keberanian untuk tetap bertahan, bahkan di saat dunia seolah-olah melawannya. Bagian 6. Cahaya di ujung terowongan. Beberapa bulan setelah kasus hukum berakhir, usaha Aditya kembali stabil. Ia memanfaatkan pelajaran dari pengalaman pahitnya untuk menyusun strategi baru. Dengan bantuan Pak Rudi, ia berhasil mendapatkan mitra bisnis yang tertarik untuk berinvestasi di usahanya. Aditya, aku percaya pada visi dan integritasmu. Mari kita kembangkan usahamu ini, ujar Pak Rudi saat mereka bersalaman. Kata-kata itu menjadi dorongan besar bagi Aditya. Investasi yang didapatkan Aditya digunakan untuk mendirikan pabrik kecilnya sendiri. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai pengawas produksi, ia tahu bagaimana mengatur proses manufaktur yang efisien. Ia juga merekrut mantan rekan-rekannya yang dulu bekerja di perusahaan lamanya, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh bersamanya. Pabrik itu menjadi simbol kebangkitannya,
tempat di mana ia membuktikan bahwa keadilan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Namun, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Kompetitor mulai merasa terancam dengan keberadaan pabrik baru Aditya, termasuk mantan perusahaannya. Mereka menurunkan harga produk secara agresif, berusaha menghancurkan pasar Aditya. Meski demikian, Aditya tidak gentar. Ia tahu bahwa kualitas dan pelayanan adalah kunci untuk memenangkan hati pelanggan. Perlahan tapi pasti, produknya mulai mendapatkan tempat di pasar yang lebih luas. Puncak keberhasilannya datang saat salah satu produk unggulan pabriknya mendapatkan penghargaan sebagai produk inovatif terbaik di sebuah pameran nasional. Saat nama Aditya dipanggil ke atas panggung, ia merasa semua kerja keras dan air mata yang ia curahkan terbayar. Di depan ratusan orang, ia mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, mentornya, dan semua orang yang percaya padanya. Penghargaan itu tidak hanya meningkatkan reputasi pabriknya, tetapi juga membuka peluang besar. Aditya mulai mendapatkan pesanan dari perusahaan-perusahaan besar, termasuk dari luar negeri. Ia kini berdiri di puncak yang dulu ia kira mustahil dicapai. Namun, ia tetap rendah hati, mengingat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Bagian 7. Puncak Kemenangan. 3 tahun setelah pemecatan yang mengguncang hidupnya, Aditya kini berdiri di depan pabrik besar miliknya sendiri, dengan ratusan karyawan yang bekerja di bawah naungannya. Pabrik itu tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya, tetapi juga bagi banyak keluarga lain. Setiap kali ia melihat para pekerjanya, ia teringat akan hari-hari sulit yang telah ia lewati, dan rasa syukur selalu memenuhi hatinya. Suatu hari, Aditya menerima kunjungan tak terduga. Pak Dharma, mantan atasannya yang dulu memecatnya tanpa alasan, datang ke kantornya. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Pak Dharma meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Saya tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir seperti ini. Saya hanya mengikuti perintah dari atas, ucapnya. Aditya mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab, "Saya sudah memaafkan Anda, Pak. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang membawa saya ke tempat ini." Pak Dharma tidak datang hanya untuk meminta maaf. Ia juga menawarkan kerjasama untuk memasok bahan baku dari perusahaan lamanya ke pabrik Aditya. Aditya tersenyum tipis, menatap pria yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi saat ini, kami sudah memiliki mitra yang lebih sesuai dengan visi kami." Jawaban itu menegaskan posisi Aditya sebagai seseorang yang kini berdiri di atas kekuatannya sendiri. Hari itu, Aditya pulang lebih awal dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di tengah tawa anak-anaknya, ia merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. "Jika aku menyerah saat itu, aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ini," pikirnya. Ia bersyukur atas segala rintangan yang telah membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Aditya kini menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Kisahnya tersebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa hidup mereka hancur oleh ketidakadilan. Dalam setiap wawancaranya, ia selalu mengingatkan, kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Dan jika kita tetap berjuang, kita akan menemukan kemenangan kita sendiri.